Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Facita Adelia dengan NIM 2348201193 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dengan judul alkaloid, glikosida, dan saponin dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI, MSI. Baik, langsung saja kita memasuki pengertian dan sifat-sifat dari alkaloid. Pengertian dari alkaloid yaitu senyawa organik yang mengandung atom nitrogen dalam struktur heterosiklik. Bersifat basa, umumnya terasa pahit. Mempunyai aktivitas fisiologis atau farmakologis kuat, serta banyak terdapat dalam tumbuhan, misalnya daun, akar, biji, kulit, dan batang. Kemudian sifat-sifat dari alkaloid yaitu bersifat basa, yaitu membentuk garam dengan asam, kemudian umumnya padat, kecuali nikotin. Lalu larut dalam pelarut organik, misalnya kloroforum dan etanol. Lalu stabil pada kondisi netral atau basa. Kemudian kita lanjutkan dengan klasifikasi alkaloid. Yang pertama, berdasarkan struktur alkaloid benar, N dalam cincin, protoalkaloid, N di rantai samping, serta pseudaalkaloid atau bukan berasal dari asam amino. Kemudian yang kedua, berdasarkan biosintesis, yaitu indol atau reserpin, kemudian isoquinolin atau morfin, kemudian piridin atau nikotin. Baik, kita lanjutkan dengan identifikasi alkaloid. Yang pertama yaitu Mayer menghasilkan endapan putih, kemudian yang kedua Dragendorf menghasilkan endapan jingga, kemudian yang ketiga Wagner menghasilkan endapan coklat, serta yang terakhir Bochardt menghasilkan coklat dan hitam. Kemudian kita memasuki materi glikosida. Yang pertama, pengertian dari glikosida yaitu senyawa yang terdiri dari gula atau glikon ditambah aglikon atau non-gula, terikat melalui ikatan glikosidik dan banyak ditemukan pada daun, bunga, serta kulit kayu. Kemudian struktur dari glikosida, yang pertama ada glikon, contohnya biasanya glukosa, kemudian aglikon, contohnya alkohol, fenol, flavonoid, terpenoid, serta steroid. Kemudian ikatannya yaitu O-glikosida, C-glikosida, N-glikosida, serta S-glikosida. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi glikosida. Yang pertama berdasarkan aglikon, yaitu kardiak glikosida, yaitu steroid, contohnya jantung. Kemudian dilanjutkan flavonoid glikosida atau antioksidan, kemudian anthraquinone glikosida atau laksatif, kemudian saponin glikosida, lalu yang terakhir fenolik glikosida. Sedangkan berdasarkan gula, yaitu yang pertama monosakarida atau glukosida, kemudian yang kedua disakarida atau rutinosida. Kemudian kita lanjutkan dengan uji identifikasi glikosida. Yang pertama uji Bortrager, yaitu menghasilkan merah. Kemudian uji Keller-Kiliani menghasilkan warna biru, hijau atau kardiak glikosida. Kemudian uji Shinoda menghasilkan warna merah atau merah muda atau disebut flavonoid. Kemudian yang terakhir uji Legar menghasilkan warna merah atau kardiak glikosida. Kemudian kita lanjutkan dengan materi saponin. Yang pertama pengertian dari saponin yaitu glikosida yang menghasilkan busa stabil ketika dikocok. Terdiri dari sapogenin atau aglikon ditambah gula. Aglikon berupa triterpenoid atau steroid.
banyak ditemukan pada akar, biji, serta daun. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari saponin. Yang pertama bersifat surfaktan atau menurunkan tegangan permukaan. Kemudian yang kedua mempunyai kemampuan hemolitik atau merusak eritrosit dalam konsentrasi tinggi. Yang ketiga tidak tahan panas dan asamnya kuat. Kemudian yang terakhir rasanya pahit. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis saponin. Yang pertama saponin steroid. Kemudian sumbernya Dioscorea sp. Kemudian kegunaannya prekursor sintesis hormon steroid. Lalu saponin triterpenoid, sumbernya dari Panax ginseng atau Glycyrrhiza glabra. Kemudian kegunaannya imunomodulator atau antiinflamasi. Kemudian uji identifikasi dari saponin. Yang pertama uji busa atau foam test, menghasilkan busa stabil lebih kurang 1 cm. Kemudian uji hemolisis yaitu lisis eritrosit. Kemudian Lieberman Burkhardt untuk aglikon steroid. Kemudian yang terakhir uji Froth stabil lebih lama dari glikosida lainnya. Terakhir yaitu kesimpulan dari alkaloid, glikosida, dan saponin, yaitu kelompok besar metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki peran penting dalam bidang farmasi, kesehatan, serta industri. Secara keseluruhan, ketiga golongan senyawa ini memiliki karakteristik kimia dan aktivitas biologi yang berbeda, namun sama-sama berperan penting dalam mekanisme pertahanan tumbuhan serta memiliki potensi besar sebagai bahan obat dan produk kesehatan. Pemahaman yang mendalam mengenai struktur, sifat, dan aktivitas alkaloid, glikosida, dan saponin sangat penting untuk pengembangan obat tradisional maupun modern secara aman dan efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.